Dari Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya seperti orang yang mendatangi satu kaum. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh dengan mata kepalaku, dan sesungguhnya aku mengancam pengancam yang nyata. Maka marilah menuju kepada keselamatan. Sebagian dari kaum mentaatinya, lalu mereka masuk pergi bersamanya, maka selamatlah mereka. Sebagian dari mereka mendustakan, ya, lalu mereka mendustakan. Pagi-pagi mereka diserang oleh musuh, lalu mereka dihancurkan dan diluluh lantakkan. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang taat kepadaku dan mengikuti apa yang aku bawa, dan perumpamaan orang-orang yang durhaka kepadaku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Inilah para jemaah perbedaan antara orang-orang yang taat kepada Rasul dan orang yang tidak taat. Seperti komandan pasukan perang, ayo kamu pergi bersama saya, ayo serang dengan saya. Selamatlah dia, karena pasukan tersebut, ya, tunduk kepada pimpinannya, dan pimpinannya memiliki merupakan ahli dalam strategi peperangan. Tapi ketika tidak taat kepada pimpinan, maka mereka dikalahkan oleh musuh. Itulah permisalan, ya, orang yang taat kepada Nabi dengan orang yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan, hadis tadi sudah sampai pada antum, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqu hatta yarida alayyal haudha. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, tidak akan pernah sesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku, dan tidaklah keduanya terpisah. Ini, ya, serta keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga. Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilah, ya, dalam hal apa? Sebagai kedudukan, ya, di dalam syariat Islam. Insya Allah dengan kita mempelajari ini, lebih kuat bagi kita untuk selalu mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin indah kita hidup berada dalam naungan sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Nabi, maka kita ikuti. Kalau kita ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, adalah hidup bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang diberikan kepada saya sudah habis, dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau memang ada pertanyaan, ya, dan kalau tidak, ya alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan, silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Mungkin ya ikhwan, sesi kedua pada kita hari ini, dan kami persilahkan kepada antum semua yang ingin bertanya bisa ditulis di kertas yang telah diberikan oleh panitia. Kalau ada yang mau tanya langsung, silahkan. Syaratnya satu, saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, tolong jangan paksa saya untuk menjawab. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau bicara yang tidak ngerti ilmunya, karena penglihatan, hati, semuanya akan diminta tanggung jawab. Imam Malik pernah ditanya oleh utusan Khurasan. Imam Malik gak menjawab, ya karena gak bisa. Utusan tersebut mengatakan, wahai Imam Malik, saya diutus oleh orang Khurasan, bagaimana nanti orang yang ditanya? Apa kata beliau? Dengan suara lantang beliau katakan bahwa Malik tidak tahu. Tidak gengsi-gengsi para jemaah. Ya. Demikian. Ada yang mau tanya langsung? Yang terantum? Silakan, saya kasih kesempatan. Baik, saya bacakan pertanyaan tertulis. Bismillah, definisi seseorang itu dikatakan sombong seperti apa, Ustaz? Syukron, barakallahu fikum, wa fikum barakallah. Kata-kata kibr, ya, sombong adalah apa? Nabi memberikan definisi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah
menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Menolak kebenaran, dia tahu yang disampaikan ayat Allah, dia tahu yang disampaikan hadis Nabi, tapi ditolak. Adapun dia punya pemahaman lain tentang Quran itu karena masih ada syubhat dalam kepalanya, ya, kerancuan, itu beda. Jangan langsung kita lantas mengatakan dia menolak Quran atau menolak sunnah, ya. Tapi sudah dia paham dan sadar bahwa yang dia terima adalah Quran, yang dia terima adalah sunnah, lalu dia tidak mau menerima, itu namanya al-kibr. Atau meremehkan sesama manusia, meremehkan dalam masalah ekonomi, ya, dalam masalah kedudukan, jabatan, bahkan juga meremehkan dalam masalah ibadah. Ada dua orang di masa Bani Israel yang dipersaudarakan, satunya ahli ibadah, satunya ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini ketemu sama yang ahli maksiat, berhentilah kalian berbuat maksiat, berhentilah engkau berbuat maksiat. Dia tidak menghiraukan. Bertemu lagi masih berbuat dosa, berhentilah kau berbuat dosa, masih berbuat lagi. Ketiga kalinya bertemu, lantas si pelaku dosa ini mengatakan, apakah engkau dijadikan Allah sebagai orang yang mengawasi aku? Tersinggunglah dia, lalu mengatakan apa? Allah tidak mengampunimu, meremehkan orang itu. Allah tidak mengampunimu. Ketika di hadapan Allah, ya apa dikatakan kepada oleh Allah, apakah ampunanku berada di tanganmu? Kepada orang yang mengatakan Allah tidak mengampunimu, maka Allah mengutus malaikat untuk menarik orang ini ke dalam neraka dan yang tadi diangkat ke dalam surga. Nah ini para jemaah, ya. Jadi orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya, hendaklah kita tawadu, ya, hendaklah kita tawadu dalam masalah harta, dalam kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Kata Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Allah melihat kepada hati dan amal ibadah kalian. Ustadz, apakah memakai jubah seperti apa yang dipakai Nabi atau orang-orang di Saudi termasuk sunnah Nabi? Nah ini pertanyaan yang baik, ya. Di dalam kitab Syarh Usul bin Ibn Usul ada di situ yang namanya al-adah, ya, kebiasaan. Ya. Nah, termasuk kebiasaan di sini pakaian, makanan, ya, itu termasuk adah. Maka apa? Nabi menggunakan imamah, sorban. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, karena apa? Karena pakaian kaumnya. Sehingga kalau kita menggunakan pakaian kaum, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dikatakan sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Karena Allah berfirman, wa'mur bil urfi. Urf. Perintahlah dengan urf. Ya. Kebiasaan seperti yang Nabi makan. Saya mau makan, kenapa? Contoh Nabi. Ya, kita semua makan, hal yang biasa. Kenapa kamu mau kencing? Kenapa? Karena Nabi kencing. Manusia biasa, beliau juga kencing. Tapi dalam kencing ada caranya yang diajarkan beliau. Dalam menggunakan pakaian ada sebagian caranya. Dalam makan juga demikian. Ketika makan dengan tangan kiri, maka ini tidak sesuai dengan contoh Nabi, haram, karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, ketika dengan pakaian, nah ini, ya, pakaian bagi kita bagaimana sesuai dengan adat yang ada. Dan selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, sehingga ada kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamah ma lam tukhalif asy-syara'. Adat bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah sekarang pakaian di sini misalkan pakaian apa adatnya? Kalau di Jawa ada perempuan pakai adat namanya kemben, Pak ya, pernah tahu ya yang di Jawa, sehingga di sininya kelihatan. Ya jelas nggak boleh, karena dalam agama Islam wanita harus tutup auratnya. Ya. Nah di kita pakaiannya apa?
apakah pakai jubah sesuai dengan sunnah Nabi? Belum tentu. Kalau tujuannya jubah itu supaya bentuk pantat tidak kelihatan, ya, karena pakaiannya lebar. Insya Allah kalau niatnya begitu maka sesuai. Karena diantara adab dalam berpakaian tidak boleh membentuk lekuk-lekuk tubuh, ya, membentuk lekukan tubuhnya, baik laki maupun perempuan, ya. Maka kalau mengatakan apakah pakaian jubah yang dipakai oleh orang Saudi sunnah Nabi, dilihat meskipun bukan jubahnya seperti mereka, kalau memang pakaian itu untuk menutupi aurat dan tidak membentuk tubuh, lebih-lebih bagi perempuan, maka itulah sesuai dengan sunnah Nabi. Pakaian jubah Saudi tapi ngelembret, paham ngelembret Pak? Ya sampai ke di bawah mata kaki, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bertentangan. Ya, ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar. Apa yang menjulur di bawah mata kaki dah neraka tempatnya. Dan juga Nabi bersabda, iyyaka wa jarrul izar fa inna jarrul izar minal makhilah. Hati-hatilah engkau dengan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, karena itu termasuk kesombongan. Ya, karena itu termasuk kesombongan. Apakah walimah setelah khitan itu dibolehkan atau termasuk bid'ah? Apabila bid'ah jika diundang, bagaimana sikap kita? Aulimu bisya. Kalau walimah pernikahan harus diiklankan, diumumkan. Tapi kalau khitan nggak perlu diomongkan. Dan tidak ada walimatul khitan. Tidak ada contoh walimatul khitan itu, tidak ada tuntunannya. Ya. Dan kalau tidak ada tuntunannya, tentunya kita meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Bagaimana sikap kita ketika diundang acara-acara yang tidak ada tuntunannya para jamaah? Para ulama memberikan seperti Al Hasan Al Basri, yaitu solusi mudahanah dan mudaroh. Mudahanah itu definisinya adalah berbuat baik kepada sesama manusia dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Itu namanya mudahanah, dan itu tercela, tidak boleh. Ya, waddu la tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka ingin Muhammad seandainya kamu mudahanah, mereka juga mudahanah. Oleh karena itu Nabi ketika diminta oleh orang kafir Quraisy, Muhammad, saya mau nyembah Tuhanmu setahun asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, barter. Ya. Akhirnya turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini tidak boleh mudahanah. Yang boleh mudaroh. Apa mudaroh? Bersikap baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Ya. Misalkan pada anak yang khitan kita ngasih hadiah, tahadau tahabbu, beri hadiah saling mencintai, ya. Tapi kita tidak hadir. Orang meninggal, ya, kita datang waktu sakit, kita carikan bantuan dana. Ketika ada acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, contoh Nabi tidak ada, seperti ada 7 hari sekian hari, tidak ada contoh dari Nabi, kita tidak datang. Saya ada bertanya, loh ini fulan ini tetangga kok nggak datang? Saya yakin, ya, keluarganya akan membela kita, anaknya mungkin akan membela kita. Oh enggak, dia ketika ayah saya dulu sakit, dia yang datang ke rumah sakit, dia juga kumpulin duit untuk menyumbang dana rumah sakit. Kenapa nggak datang? Paling-paling jawabannya apa? Ya mungkin beda aliran. Ya, minimal itu. Tapi kalau sudah sakit nggak datang, nggak jenguk, giliran ada acara nggak sunnah, kita mencak-mencak, tuding-tuding orang, ya mungkin orang akan sebel dengan kita dan akan mencoreng kita. Ya. Maka kita harus bijak, harus hikmah dalam ada persoalan, yaitu mudaroh dan mudahana ini kita perhatikan. Ini nasihat para ulama di antara Al Hasan Al Basri, dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihatul Lisyabab, ya, oleh Abul Khail dalam kitabnya Al-Masadir Ad-Din Masadir Ad-Dini Al-Islam, ya, sumber-sumber hukum Islam. Bagaimana hukum zikir bersama? Ya. Pernah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari melihat di masjid itu orang berzikir bersama. Ada yang mimpin para jemaah.
Kabiru mi'ah, takbir 100 kali. Halilu mi'ah, tahlil 100 kali. Lalu Abu Musa al-Asy'ari ini terheran melihat kondisi begitu. Lantas apa? Dia tidak bisa memutuskan sendiri, datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Malam datangnya, tapi subuh baru mau bertemu karena gak mau mengganggu Abdullah bin Mas'ud. Ketika keluar dari masjid, ya dari rumah, tanya, loh kenapa kamu gak ketok-ketok itu? Tidak mau mengganggu engkau. Akhirnya bersamalah ke masjid, diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa kecuali menunggu dirimu, sebagai orang yang lebih alim, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang kepada kelompok tersebut yang tadi dzikir bareng-bareng. Hitunglah kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian dicatat oleh Allah. Kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi, sementara sahabat Nabi bajunya masih belum usang, pakaiannya belum usang, alat-alat minumnya, alat-alat makannya belum pecah. Artinya sahabat Nabi masih hidup, kalian melakukan sesuatu yang nggak pernah diajarkan Nabi. Di antara mereka mengatakan, yaitu pimpinannya, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang ingin kebaikan tapi tidak sampai kepada kebaikan. Semangat baik tapi gak sesuai dengan sunnah Rasul. Bagaimana iktikaf di luar Ramadan? Apakah boleh atau tidak? Ulama beda pendapat, tapi yang rojih boleh. Kenapa? Karena Umar mengatakan kepada Nabi, saya dulu pernah bernazar untuk iktikaf semalaman di Masjidil Haram. Apa kata Nabi? Aufi binadrik, ya, aufi binadrik, tunaikan nadarmu itu, ya, kapan saja. Allahu a'lam bishawab. Tapi memang yang sering dilakukan Nabi adalah iktikaf di bulan Ramadan. Beliau pernah iktikaf di bulan Syawal sebagai qadha dari iktikaf Ramadan. Allahu a'lam. Ya. Sekarang banyak sekali kelompok yang mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dalam pelaksanaannya melakukan hal-hal di luar sunnah seperti baiat, seperti baiat, Quran, minta Quran sunnah. Apakah baiat seperti itu tersebut di atas benar? Para jamaah sekalian, hadis masalah baiat benar, ya, seperti Nabi bersabda, man mata laisa fi unuqihi bai'a famata maitatuhu maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya, matinya seperti bangkai jahiliyah. Nah, kemudian apa? Membentuk kelompok, ya, lalu mengangkat amir, lalu dibaiat, diminta setiap bulan gajinya, ada yang diminta 10-20%. Ya. Karena ketaatan kepada amir, kepada pemimpinnya. Pernah para jemaah, ada istrinya disuruh cerai pada suaminya, cerai istrimu ya, nanti mau saya kawini. Dicerai takut sama amirnya. Ya, tentu ini merupakan apa? Penyimpangan dan penyalahgunaan. Syekhul Islam mengatakan, ya, baiat tidak boleh dilakukan kecuali kepada siapa? Kepada pemerintah yang memiliki daerah teritorial. Al-Ma'dum tidak berhak untuk mendapatkan baiat. Orang yang tidak memiliki kekuasaan daerah teritorial tidak berhak untuk mendapatkan baiat. Dan dalam hadis disebutkan, kalau ada dua orang minta dibaiat, apa? Harus dibunuh salah satunya. Kalau saudara yang tanya tadi, banyak kelompok-kelompok, ya, kalau minta dibaiat, ya, antum tanya, ini mas di sana minta baiat, di sini minta baiat, mana dulu mas yang harus saya bunuh? Sebab apa? Sebab dia pasti bawa dalil. Bawa apa? Barang siapa yang mati tidak berbaiat, ya, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Katakan juga bahwa Nabi juga bersabda, kalau ada dua orang minta dibaiat, bunuh salah satunya. Nah, sekarang mana yang saya bunuh duluan? Gitu. Ya. Maka itu namanya penyalahgunaan, ya, dalil para jamaah.
Syekhul Islam mengatakan tidak boleh berbaiat kepada al-ma'dum yang tidak memiliki kekuasaan teritorial. Saya ingin bertanya tentang syubhat yang menyebar di internet yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua bagian, ya, bid'ah mahmudah. Apakah ini benar? Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seandainya itu benar, maka Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Mungkin orang mengatakan pakai kaidah fikih, kaidah usul fikih, ya. Kata-kata kullu itu memang min alfadil umum, dari lafaz-lafaz umum. Dan ada yang mengatakan kaidah, ya, likulli amin lahu mukhassis. Setiap umum ada yang mengkhususkan katanya. Sehingga kalau ada mengatakan setiap bid'ah sesat, ya, maka ada yang khusus, artinya tidak ada yang sesat, ada yang baik. Maka saya sampaikan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini umum. Ya, kata Syekh Utsaimin, ini umum sebagai pembantah tadi. Ya. Seperti apa umumnya di sini? Nakirah dalam siyak nafi. Ya, paham, alhamdulillah, tidak ada masalah. Nakirahnya dabbatin, nafinya wa ma min dabbah. Ya, nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Nakirah dalam siyak nafi memberi faedah umum. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang melata di bumi yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya? Maka jawabannya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ada umum yang tidak ada pengkhususnya, ya. Termasuk kullu bid'atin dhalalah, ya. Apakah sekarang sudah ada kitab terjemahan dari kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi? Kalau terjemahannya saya belum tahu, ya. Apakah ada apa tidak? Tapi Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi menjelaskan tentang masalah, diantaranya masalah bid'ah. Apakah kita boleh syirik kepada teman yang lebih banyak tahu ilmu agama? Ini nih, syirik yang salah kaprah ini. Contoh, ana syirik karena teman ana lebih fakih hafalan, lebih fasih hafalan. Kalau hafalan lebih banyak, bukan fasih. Kalau baca lebih fasih. Ustadz, adakah doa khusus untuk kepintaran? Karena ana terkadang lambat untuk menyerap ilmu. Teman-teman ana juga terkadang meremehkan ana, ya. Pertanyaannya, syirik, ya, syirik itu kalau bahasa sini barangkali bahasa Jakarta iri, ya. Tapi kalau bahasa agama syirik menyekutukan Allah, ya. Bolehkah iri kepada orang yang punya ilmu, mudah menyerap ilmu? Boleh, ya. Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu malan, ya, yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Iri kepada orang yang diberi Allah Ta'ala harta, di mana orang tersebut menginfakkan hartanya siang dan malam. Wa rajulun atahullahu hikmatan, ya, yakumu biha ana al-lail wa an-nahar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga iri kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, ilmu, sunnah, ya, di mana dengan sunnah dia kerjakan, ya, malam, siang dan malam. Iri yang kepada selain itu maka tidak boleh. Adapun doa agar bertambah ilmu dan mudah memahami ilmu, banyak. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Qul rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Doa yang diajarkan Allah kepada nabinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu. Tapi tentu harus belajar. Ingatlah nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau menasihati apa? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin.
sa'unbika an tafsiliha bi bayani. Ya. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa subati ustadin wa tulu zamani. Saudaraku, engkau tidak bisa dapat ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Aku akan ajarkan kepadamu perinciannya. Pertama, zakaun, kecerdasan. Ya. Dan cerdas di sini bisa diraih. Ada seorang belajar nahwu nggak bisa-bisa, putus asa lah dia. Belajar bahasa Arab muter dari dulu, hada kitabun nggak selesai. Ya karena emang nggak jarang hadir. Ya, belajar nahwu nggak selesai, nggak bisa, dia duduk putus asa, lihat semut naik di dinding, bawa makanan jatuh, naik lagi jatuh lagi, putus asa. Akhirnya dia berhasil, dia belajar dari semut. Nah kalau semut saja bisa, apalagi saya manusia. Akhirnya belajar jadi imam nahwu. Siapa? Al-Imam Al-Kisai. Ya. Ada orang yang belajar ya hadis, banyak mengambil hadis dari siapa? Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Umurnya 90 tahun. Dari awal pertama belajar umur 90 tahun, yaitu Shalih Ibnu Kisan. Ya, Shalih Ibnu Kisan. Dan dia justru paling banyak belajar hadis, lebih tua daripada muridnya. 90 tahun para jemaah. Kalau 20 tahun belum terlambat, 30 belum. Ibnu Hazm baru 30 belajar ilmu. Ya, kemudian dia menjadi imam. Ibnu Hazm. Pernah ada seorang berumur 60 bertemu dengan ahli hadis di Mesir ketika haji. Mengatakan, apakah bisa saya belajar hadis? Kenapa tidak? Saya belum bisa bahasa Arab, hanya bahasa Arab. Akhirnya dengan rahmat Allah, dia bisa membuat syarah hadis sebanyak 12 jilid kitab. Maka tidak ada kata terlambat para jemaah untuk kita mengkaji ilmu Allah. Ya. Dzakaun, kecerdasan. Yang kedua adalah hirsun, semangat. Ketiga, sungguh-sungguh. Yang keempat, bawa bekal, bawa catatan, bawa buku. Ya, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat, kata Nabi. Yang kelima, didampingi guru. Yang keenam, waktunya panjang, bukan hanya sekedar ikut training, ikut daurah sekali 2 kali langsung jadi kiai. Ya, nggak bisa. Ya, langsung jadi ustadz nggak bisa. Harus sabar. Bolehkah menyayangkan pendapat ulama yang menyelisihi pendapat ulama yang lain? Contoh kasus, si Albani tidak sependapat dengan ulama Saudi berkaitan dengan kewajiban bercadar. Ya, ya saya menyayangkan, kenapa antum juga menyayangkan itu? Justru saya menyayangkan antum. Ya ikhwan, ulama beda pendapat dari zaman ke zaman, dari zaman sahabat sudah ada. Ya. Dan Nabi bersabda, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Kalau seorang mujtahid berijtihad benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Nah, seandainya semua harus sama seluruh dunia, berat, akan memberatkan. Tapi di sini, di dalam kita mengambil pendapat ulama, tidak seenaknya. Seperti orang yang menikah, bawa perempuan ke hotel, mengatakan, saya nikahi kamu tanpa wali, sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, tanpa saksi ya, sesuai dengan pendapat Imam Malik. Saya cuman hafal surat Fatihah, nggak punya duit, nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Waduh, dia langsung berdua, Pak, nikah dengan ada wali, nggak ada saksi, nggak punya duit. Ya, ini namanya apa? Ulama mengatakan, ya, man tatabba'ar rukhas faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari yang enak-enak, berarti dia zindik. Apa zindik? Tazandak, orang beribadah dengan hawa nafsunya. Nah, itu. Ya, seperti pendapat Imam Syafi'i, makan daging onta nggak batal wudu. Imam Ahmad batal wudu. Maka dia enak, ya. Kan Nabi bersabda, tawadda'u min luhumil ibil.
berwudulah karena makan daging onta. Imam Syafi'i mengatakan wudu di situ bersih-bersih. Nah, ketika musim dingin pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Karena biar seger wudu. Ketika musim panas pakai Imam Ahmad. Tidak mau wudu. Maaf, kebalik, Pak. Ketika musim panas ya pakai Imam Syafi'i karena seger wudu. Ketika musim dingin pakai Imam Ahmad. Ini namanya orang yang selalu mengintai yang enak-enak. Itu namanya tazandako, zindik. Tidak boleh zindik seperti itu. Ya, tidak dibenarkan tazandako. Nah, tapi ulama beda. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Malik agak jauh, ya. Tapi Imam Malik juga belajar dari muridnya Abu Hanifah. Itu siapa muridnya Imam Abu Hanifah? Saya lupa, Abu Muhammad ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi mereka beda pendapat. Ya, beda pendapat. Dan Imam Malik mengatakan kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang bisa ditolak dan bisa diambil pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini, yaitu menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Hal yang biasa, ulama beda pendapat. Dan Syekhul Islam menjelaskan dalam kitabnya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam bahwa apa? Tidak semua ilmu berkumpul pada satu orang. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tidak seorang ulama pun yang sengaja menyelisihi Rasulullah kalau memang itu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Karena yang takut pada Allah adalah ulama. Yang ketiga, ya, tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Pasti ada salahnya orang itu. Dan disebutkan dalam kitab tersebut apa sebab-sebab perbedaan antar ulama. Di antaranya belum sampai kepadanya hadis. Maka dia harus membuat atau mengeluarkan produk hukum istilahnya, harus berfatwa. Kemudian salah, ketahuan setelahnya. Ya, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, pendapat yang lama, pendapat yang baru. Yang lama di Irak, yang baru di Mesir. Ya. Seperti itu. Jadi kita jangan menyayangkan ulama beda pendapat, biasa. Nah, sekarang bagaimana untuk mengambil pendapat itu? Itu bagian kita. Nah, sekarang kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Radhatul Nadir wa Jaltul Manadir lil awam an yuqallida man syaa minal mujtahidin. Maknanya begitu. Orang awam silahkan boleh saja milih mujtahid yang dia mau. Syekh Ali menambahkan bagi orang awam harus hati-hati memilih mujtahid. Karena dia nggak bisa untuk menentukan hukum. Caranya gimana? Sekarang misalkan dua orang ustadz, antum tanya, Ustadz Fulan, Ustadz A, ketika ditanya persoalan ini menjawabnya begini, Ustadz B jawabnya begitu. Nah, Ustadz A menjelaskan tanpa dalil, ya Ustadz B menjelaskan dengan dalilnya. Kira-kira pilih yang mana? Yang ada dalilnya. Demikian kita para jemaah. Ya, begitu kita. Dan kita orang awam, boleh kita untuk taklid, tapi bukan taklid buta. Apa taklid buta? Taklid buta itu yaitu mengikuti omongan orang yang bukan hujjah, ya, menyelisihi hujjah. Itu namanya taklid buta. Disampaikan dalilnya, enggak mau saya ikuti fulan. Fulan menyampaikan kepada kita tanpa hujjah. Itu namanya taklid buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, bagaimana menghadapi suami ini apa ini? Yang suka mengikuti jejaring sosial. Ini curhat ini ya. Lalu berhubungan dengan akhwat yang bukan mahram. Wahai suami, siapa ini nih? Jika disuruh sholat ke masjid, ya, banyak alasannya. Terus suka mendengarkan musik. Apakah istri harus tetap bersabar karena sudah bertahun-tahun dinasehati tapi tetap tidak mau berubah? Saya takut jika anak-anak nanti mencontoh perilaku ayahnya mau. Ini curhat namanya ini Pak Bu.
ya tetap sabar untuk memberikan nasihat dan tidak boleh lupa yaitu doa. Doa kepada Allah akan hidayah. Al-Imam Ibnu Baz beliau mengatakan tidak ada kebahagiaan dibandingkan kita ini menjadi perantara datangnya hidayah Allah untuk orang-orang yang kita cintai. Seperti siapa? Abu Hurairah menasihati ibunya, nggak berhasil, bahkan menyakiti Abu Hurairah sampai menangis di depan Nabi. Akhirnya apa? Abu Hurairah tidak putus asa, datang ke Nabi, ya Rasul, doakan ibu saya. Nabi berdoa. Abu Hurairah pulang sebelum masuk rumah, ibunya mengatakan, tunggu, jangan masuk dulu Abu Hurairah. Ibunya mandi, Abu Hurairah dengar gemercik air, keluar langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Abu Hurairah menangis gembira, datang lari kepada Nabi, menyampaikan kabar gembira tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah. Seperti pengajian, ya. Biasanya kalau di akhir pengajian ustadznya bilang apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, bagi yang tidak ngerti dianggap wah langsung bangun dari tidur, ya pengajian selesai nih, ya. Pengajian selesai, habis ini konsumsi yang datang. Padahal maksudnya apa? Wabillahi taufik hidayah. Meskipun nyampaikan sudah nyompros semua ludahnya, tapi hidayah datangnya dari Allah. Maka kepada yang bertanya seperti itu, sabar dan berdoa kepada Allah, tetap terus nasihat diberikan, nasihat dan bersabar terus, jangan berhenti. Dan yakinlah, ya, kalau Anda bisa merayu suami Anda, kemudian saudara percaya kepada suami Anda untuk membina, bagaimana Anda tidak mau mendoakan dan menasihati suami saudara, ya. Jadilah nanti bergandengan dengan suami dan anak-anaknya, yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Dan malaikat masuk menuju pintu surga, menuju keluarga itu, ya, dari berbagai macam pintu dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian dulu di dunia. Sabar taat pada Allah, sabar meninggalkan dosa, dan sabar menghadapi takdir dari Allah SWT. Setiap kali ana berdoa kepada Allah sering muncul perasaan malu, terlalu banyak minta-minta dan keinginan. Sedangkan sedikit ibadah yang baru dilakukan, apakah ini termasuk suudzon kepada Allah? Kalau kita minta kepada manusia, sekali minta barangkali dikasih, 2 kali sudah mimik mukanya berubah, ya. 3 kali kamu tuh betisnya kayak pohon kelapa kok masih minta-minta. Bisa begitu. Tapi kalau Allah Ta'ala semakin banyak diminta, Allah semakin senang. Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti aku kabulkan, ya. Tapi jangan terburu-buru. Nabi bersabda, yustajabu lakum malam ya'jal fayaqulu da'autu walam yustajab li, rawahu Muslim. Setiap kalian doanya pasti dikabulkan selama tidak terburu-buru. Siapa orang terburu-buru? Orang yang mengatakan saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau mintalah pada Allah, maka tidak bukan aib, ya. Ibadah kita agak seimbang dengan doa kita. Padahal doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, ya. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian pasti akan aku kabulkan, ya. Dan barang siapa yang tidak mau berdoa pada Allah, dianggap dia sombong. Apakah boleh mengambil ilmu kepada ustadz yang masih suka mengkritik pemerintah? Karena ustadz tersebut masih mengaku ahlus sunnah juga. Kalau ahlus sunnah mengkritik pemerintah di depan umum, di atas mimbar, berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa?
Karena sunnah menyebutkan, Nabi bersabda, man aroda an yansuha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhluwa bihi fa in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alaih, rawahu Ibnu Abi Asim wa Sahih Al-Albani rahimallahu taala. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, orang yang memiliki kekuasaan, jangan disampaikan di depan umum, di atas mimbar, di tempat-tempat umum, tapi hendaklah ambil tangannya di tempat kesepian, kemudian sampaikan kepadanya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak sudah menyampaikan kewajiban, ya. Kemudian mengatakan, bukankah pemerintahan kita ini enggak berhukum dengan hukum Islam? Apa kata Nabi? Sayakunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil insi. Qultu ya Rasulullah, kaifa asna idza adratu dzalik? Qala tasma' wa tuti' wa in ukila maluk wa duriba dhahruk, rawahu Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin, a'immah jama' imam, pemimpin maknanya, yang tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku, pemilihannya juga tidak, pengaturannya juga tidak. Di antara mereka ada tokoh-tokoh yang berhati syaiton, kejam, otoriter, yang bersarang di jasad manusia. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku mendapatkan masa seperti itu? Berontak? Nabi tidak mengatakan begitu. Demo juga tidak, kritik depan umum juga tidak. Apa kata beliau? Taati, ya, dan taati, dengarkan dan taati meskipun hartamu dimakan dan punggungmu dipukul. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Ada seorang ada Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh seorang dengan mengatakan perkataan yang keras. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan engkau tidak lebih baik dari Musa. Sementara Allah menyuruh kepada Fir'aun dan Musa berkata lembut kepada Fir'aun. Wa qula lahu qaulan layyina. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan lembut. Ya, berarti ini juga ada syubhat. Sementara ya kita suruh hati-hati memang di dalam pengambilan ilmu. Kata Ibnu Umar, dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fandur amman ta'khud khudh anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh anil ladzina malu. Agamamu hati-hati, karena itu merupakan darah dagingmu. Enggak mau kita tercampuri atau daging kita ini dan darah kita teracuni. Perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmu. Ambillah dari orang istiqomah yang lurus akidahnya, jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Apa hukumnya ikut demo damai? Karena sebagian Ustaz Ahlussunnah membolehkan. Nabi melarang, Ustaz Ahlussunnah membolehkan. Jangan bilang Ahlussunnah. Ya, Nabi melarang. Ya. Dan seandainya pemerintah boleh kok nggak melarang? Ya, apa jawabannya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada manusia, kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ustaz, tolong kami dinasihati agar tidak mudah mengucapkan kata perpisahan, terutama bagi suami. Terutama bagi suami. Bagi suami di sini maksudnya kalau suami yang mengatakan talak-talak, ya. Kalau istri mengatakan kepada suami, aku talak kamu, meskipun ngomong 1000 kali tidak ada pengaruh, karena hak talak berada di tangan suami. Tapi kalau suami mengatakan, ya kamu pulang ke rumah orang tuamu, nah ini talak itu ya dengan dua, soreh dan kinayah. Kalau soreh nggak butuh niat, seperti kamu talak, saya talak, ya kita sudah bubaran pernikahan kita, itu soreh. Tapi kamu pulang sana ke orang tuamu, nah itu kinayah, butuh niat. Ya, kalau misalkan seminggu, sebulan dipanggil lagi karena musim hujan, pulang ya ini. Ya, loh, saya juga ditalak. Enggak kok, saya enggak talak kamu. Cuman saya bilang pulang sama orang tuamu.
Kalau niatnya talak, maka jatuh talak. Kalau memang niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Ya jangan mudah-mudah, karena kata Nabi apa? Salasun jidduhunna jiddun wa hisluhunna jiddun. An-nikah wa talaq wa ruja'ah. Ya. Ada 3 perkara, seriusnya serius, bercandanya juga serius. Nikah, talak dan rujuk. Dalam yang lain, ya yaitu al-itqu, membebaskan budak. Misalkan antum bercanda pada istri, kamu sambil ketawa, sudah kamu saya talak deh, gitu, jatuh. Oh enggak bercanda, jatuh. Antum punya adik perempuan, sudah waktunya nikah, antum nikahkan saya laki-laki, misalkan saya nikahkan kamu dengan adik saya. Nah, ini jawab, saya terima nikahnya. Wajib antum kasih adik antum kepada anak tersebut, orang tersebut. Ya. Ini pernah ada cerita, benar atau tidak Allahu a'lam, seorang syekh mengajarkan masalah pernikahan. Ngasih contoh pada muridnya, diambil muridnya. Ya, qabil zawwajtuka bi binti kadza wa kadza, aku nikahkan engkau dengan anakku. Ya, dengan mahar begini. Dia jawab sih muridnya tadi, qabiltu nikahaha wa tasbijaha. Ya. Maka apa? Syekh mana saya putrinya, Syekh? Oh iya. Nah, ini sehingga bercanda, artinya kasih contoh. Suruh cari tuh anak perempuannya, ditawarkan mana. Nah ini. Jadi jangan main-main dengan 3 itu. Talak juga demikian, nikah juga demikian, rujuk juga demikian. Ya. Jangan main-main. Ya, kalau masih tolak roja'i, bisa rujuk. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak menunggu selama 3 kali masa suci. Ditalak dapat 1 bulan, satu kali masa suci, selama masa iddah, selama 3 kali masa suci harus ada di rumah suami, berhak dapat nafkah, seandainya meninggal dapat waris meskipun sudah ditalak, karena belum keluar dari masa iddah, masih seperti suaminya, suami istri, cuma dia gak berhubungan. Kemudian dia menyesal, mau rujuk, gak masalah, rujuk, ya, asalkan belum keluar masa iddah. Dengan cara apa? Bisa dengan cara ngomong, bisa langsung dengan cara tindakan, langsung seruduk juga ada masalah, boleh. Ya, saya kembali pada kamu, langsung bercumbu juga boleh, berarti itu rujuk. Ya, tapi kalau sudah keluar masa iddah, maka harus nikah lagi, dan banyak saya talak kamu, besok ingin datang lagi, talak kamu, datang lagi. Ini terjadi, banyak orang telepon saya yang mengatakan, berapa kali bu suaminya ngomong gitu, oh gak kehitung Ustaz. Gak terhitung, ya, malah sampai 3 kali, udah 3 kali tolak bain kubro. Nggak boleh sang suami menikahi dia kecuali hatta tankiha zaujan ghairuh, sampai dinikah orang lain. Nikah orang lain tersebut bukan main-main. Nggak boleh kita antum ngomong, ini saya sudah talak 3 sama istri nih, saya nggak bisa balik sama dia, kamu nikahin ya, tapi janji jangan diapa-apain, nanti diterai saya mau kembali. Ini nggak boleh. Meskipun sudah ditiduri, nggak boleh janji seperti itu. Ya, kecuali memang dinikah orang lain, kemudian harus berhubungan, habis itu dicerai, baru boleh kembali lagi. Maka jangan main-main dengan kata talak. Meskipun emosi kayak apapun, tahan para jemaah, tahan. Kalau Anda masih sayang sama istri, melihat anak-anak dan seterusnya, tahan. Tapi kalau istri ngomong talak meskipun 1000 kali, tidak ada pengaruhnya. Siapakah pencetus adanya bid'ah hasanah? Sedangkan bid'ah itu semua sesat. Ya. Allahu a'lam siapa itu. Saya nggak tahu pencetusnya siapa. Ya. Yang pasti ada orang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Padahal Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Ibnu Umar mengatakan semua bid'ah sesat. Terakhir, bagaimana membantah orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah karena tidak ada dalilnya. Ada juga mengatakan pembagian tauhid jadi 3 sama dengan trinitas. Dari mana trinitas? Kalau trinitas itu orang lain ya 3 fisik katanya jadi 1. Kalau rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ada dalilnya dari Istiqra.
Ya, Al-Quran mengatakan dalam Al-Fatihah saja sudah mengandung 3 macam tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu, tauhid uluhiyah. Ya. Dan tidak harus 3. Ulama ada jadi 2. Tauhid ibadah dan tauhid ma'rifah. Tauhid ibadah, uluhiyah, ma'rifah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu pembagian Ibnu Qayyim. Ya. Jadi begitu para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan, dan bersabarlah di atas sunnah. Orang pegang sunnah seperti pegang bara, lebih-lebih pada zaman sekarang. Dan hikmahlah dalam hidup dengan masyarakat. Ya. Ketahuilah al-aslu finnas al-jahalah. Hukum asal manusia itu tidak tahu. Sehingga kalau ada orang mengerjakan sesuatu tidak sesuai sunnah, maka yang kita kedepankan mungkin dia tidak tahu. Ya. Dan kalau memang itu benar-benar salah, dia saudara saya, maka seandainya saya memberitahu, saya dapat pahala. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.